Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Pernyataan pilot Sritex tersebut usai perusahaan dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon, dalam hal ini PT Indo Barta Rayon, berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Adapun pemohon dari perkara pilot ini adalah PT Indo Barta Rayon. Sementara perkara tersebut mengadili para pemohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya. Para pemohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Niaga Semarang tertanggal 25 Januari 2022 mengenai pengesahan rencana perdamaian atau homologasi. Juru bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, membenarkan putusan yang mengakibatkan Sritex pilot. Menurutnya, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshan Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Barta Rayon sebagai debitur Sritex. Sebagai informasi, kabar terkait kondisi Sritex yang mengalami pilot ini sudah muncul sejak Juni 2024 lalu. Saat itu perusahaan dikabarkan terlilit utang dan terancam bangkrut. Namun kala itu Sritex menyatakan bahwa perusahaan masih beroperasi dan tidak ada putusan pilot dari pengadilan. Walaupun perusahaan juga mengakui kinerjanya sedang mengalami penurunan imbas COVID-19, hingga adanya konflik geopolitik membuat persaingan ketat di industri tekstil global. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas mengenai kondisi industri tekstil nasional, pemirsa, yang memang belum usai diterpa badai. Begitu ya, kita tahu ada badai PHK di sana. Dan ini informasi tadi yang sudah kami sampaikan, ini datang dari salah satu perusahaan ataupun pabrik tekstil besar di Indonesia dengan skala nasional yang kita tahu produk-produknya cukup beragam, Sritex, yang dinyatakan pilot. Di mana pemirsa, putusan pilot yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga ini muncul setelah Sritex menghadapi berbagai tantangan finansial yang semakin memperburuk kondisi perusahaan. Ya, meskipun Sritex sempat mencapai kesepakatan damai dengan mayoritas krediturnya, salah satu krediturnya yakni PT Indo Barat Rayon ternyata mengajukan gugatan baru. Gugatan ini dilayangkan dengan alasan Sritex gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah disepakati dalam restrukturisasi utang sebesar 344 juta dolar Amerika menjadi unsecured term loan berjangka waktu 12 tahun. Keputusan pilot tersebut tentunya berdampak besar tidak hanya bagi Sritex, tetapi juga bagi ribuan karyawan dan sektor tekstil nasional. Sritex, sebagaimana kita tahu pemirsa, yang telah lama menjadi pemain penting dalam industri tekstil Indonesia, kini menghadapi tantangan berat. Ribuan karyawan yang tergabung di bawah perusahaan induk dan ataupun anak usaha perusahaannya ini berpotensi terdampak secara langsung akibat keputusan pilot tersebut. Selain itu, langkah hukum itu juga bisa memberikan sinyal negatif bagi industri tekstil secara keseluruhan, terutama di tengah persaingan ketat dan kondisi ekonomi global yang fluktuatif. Adapun menurut manajemen Sritex, pemirsa, salah satu penyebab utama penurunan kinerja Sritex ini adalah pandemi COVID-19 yang menghantam rantai pasokan global dan meningkatkan persaingan di pasar tekstil internasional. Sementara itu, untuk menghadapi situasi pilot, Sritex berencana mengambil sejumlah langkah penting untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Beberapa langkah tersebut mencakup reorganisasi internal untuk meningkatkan efisiensi serta upaya restrukturisasi keuangan yang lebih menyeluruh. Perusahaan juga sedang menyusun strategi baru untuk memperbaiki operasional dan juga mengurangi biaya yang tidak perlu. Dan terkait persoalan di industri tekstil nasional, pemirsa, Kementerian Perindustrian ini juga menyatakan janji atau komitmennya untuk membenahi industri tekstil di dalam negeri. Lantas langkah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian? Berikut informasinya. Kementerian Perindustrian mengungkap rencana untuk berbenah industri manufaktur. Melalui roadmap atau peta jalan 3 tahun yang salah satunya fokus pada industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Reni Yanita mengatakan, sistem neraca komoditas dapat menjadi opsi yang diterapkan untuk tata kelola kebutuhan dan pasokan industri TPT.
Adapun neraca komoditas merupakan sistem yang memonitor aliran importasi sesuai kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini seiring dengan relaksasi impor industri pakaian jadi lewat regulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Dirjen IKFT menyatakan industri TPT saat ini harus dijaga utilisasi kapasitas produksinya. Caranya dengan mengoptimalkan bahan yang sudah dapat diproduksi dalam negeri. Artinya apabila kebutuhan barang jadi maupun bahan baku sudah mampu dipenuhi industri lokal, maka importasi dapat lebih diperketat. Menurut Kemenperin, instrumen tata kelola pasokan dan kebutuhan industri mesti dijaga. Sementara itu, Kemenperin selama ini mengelola data suplai atau pasokan yang dihasilkan industri. Sedangkan untuk kebutuhan penerbitan persetujuan impor merupakan ranah Kementerian Perdagangan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih seputar industri tekstil dalam negeri, pemirsa, di mana Kementerian Perindustrian juga menanggapi kabar terkait kondisi industri tekstil dan produk tekstil yang disebut masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun 2024. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan pihaknya akan membuat kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri TPT. Kendati demikian, ia belum dapat memberikan kebijakan baru yang dimaksud. Secara umum, ia melihat industri manufaktur saat ini mengalami kontraksi yang tercerminkan dari Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia. Untuk itu, industri membutuhkan stimulus untuk kembali bergairah sehingga dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, ia akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif agar pelaku usaha dapat mengurangi beban biaya produksi dan juga memperbesar pasar. Adapun Asosiasi Perstekstilan Indonesia atau API ini juga ternyata dari sisi insentif ataupun permintaan kepada pemerintah begitu ya, ini meminta pemerintah untuk menunda implementasi pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025. Direktur Eksekutif API Danang Girindra Wardana menyampaikan situasi ekonomi dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia mengungkapkan penambahan PPN 12% tidak hanya sekadar kenaikan 1% dari angka sebelumnya, melainkan terjadi atas semua pembelian sehingga harga akhir di tingkat konsumen nantinya akan meningkat sekitar 3 hingga 4%. Sehingga harga di konsumen diperkirakan akan naik hingga 15%. Dan akibat dari kenaikan PPN ini tentunya muaranya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga akhirnya tadi Asosiasi Pertekstilan Indonesia salah satunya meminta untuk penundaan PPN 12% ditetapkan ataupun dilaksanakan pada 2025. Sehingga memang masih membutuhkan waktu dari sisi pelaku usaha, terutama pelaku usaha industri tekstil dan juga produk tekstil di dalam negeri. Dan selanjutnya pemirsa, masih seputar badai industri tekstil di mana badai PHK masih terus menerpa industri tekstil nasional. Lantas masih masifkah PHK yang dilakukan oleh industri tekstil hingga saat ini? Berikut informasinya. Industri tekstil nasional hingga kini masih mengalami kondisi sulit, bahkan harus melakukan pemutusan hubungan kerja kepada ribuan pekerjanya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta mengatakan, sudah puluhan pabrik besar hingga ribuan pabrik garmen skala kecil yang harus melakukan PHK hingga berhenti produksi. Kondisi itu pun berakibat pada banyaknya perbankan yang enggan untuk memberikan pinjaman kepada pabrikan tekstil. Sementara itu, kabar terbaru PHK di industri tekstil nasional dilaporkan terjadi di pabrik yang berlokasi di Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mengungkapkan bahwa pabrik tersebut tengah melakukan PHK bertahap dan saat ini hanya tersisa 300 pekerja dari jumlah pekerja sebelumnya yang mencapai ribuan. Adapun saat ini pihak manajemen pabrik dan buruh diketahui masih dalam proses negosiasi pesangon. PHK ini menambah daftar panjang buruh yang terkena PHK sejak awal tahun 2024. Adapun sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat 15.114 buruh telah kena PHK sejak awal tahun hingga awal September 2024. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, mengatakan pemerintah baru perlu memberikan kebijakan yang lebih konkret melindungi industri dalam negeri dengan membatasi importasi, memberantas produk impor ilegal, dan mempermudah izin usaha dalam negeri dengan biaya murah dan waktu yang pasti.
Adapun terkait PHK pemirsa, terbaru KSPN mencatat sebanyak 6 pabrik melakukan PHK di Jawa Tengah, salah satunya PT Pulau Mas dan 2 pabrik memangkas karyawan di Jawa Barat. Sementara itu Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengungkapkan industri tekstil dan garmen masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja hingga Desember 2024, imbas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Danang Girindra Wardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini sekitar 46.000 pekerja di industri tekstil dan produk tekstil di PHK. Jumlah pekerja yang di PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun 2024. Dengan demikian diperkirakan sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan di sepanjang tahun 2024. Ya pemirsa, kita harapkan berbagai stakeholders ataupun pemangku kepentingan di industri tekstil dan juga produk tekstil dalam negeri ini bisa bersinergi dan juga berkolaborasi mencari jalan keluar ataupun mencari solusi yang sama-sama bisa menjadi win-win solution untuk kemudian industri tekstil bisa tetap bertahan. Kemudian juga dari sisi konsumen juga ya pada ujungnya tidak dirugikan dan pemerintah juga tetap bisa mengoptimalkan tadi penerimaan negara dari mesin-mesin ataupun dari industri tekstil dan juga produk tekstil dalam negeri. Sehingga akhirnya memang kita harapkan industri tekstil mampu kembali berkontribusi kepada pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia, sekaligus para karyawannya ini juga mendapatkan kepastian bahwa mereka masih akan dipekerjakan tanpa harus takut adanya badai PHK yang mungkin saja masih belum pasti sampai kapan ini akan berlangsung. Kita harapkan memang industri tekstil bisa kembali bangkit, bisa kembali tumbuh, dan tentunya masyarakat Indonesia lah yang akhirnya akan mendapatkan manfaatnya.